untuk kita semua. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat. Anak-anakku semua, tahukah kalian jika buah dan sayur merupakan sumber nutrisi yang sangat penting bagi tubuh kita? Mengkonsumsinya secara teratur akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang badan dan juga otak. Namun ternyata kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi buah dan sayur masih sangat rendah. Hal ini didasarkan pada riset kesehatan dasar pada tahun 2018. Dapatkan data bahwa hanya 9,8% masyarakat Indonesia, terutama remaja berumur 10 hingga 19 tahun yang mengkonsumsi buah dan sayur setiap harinya. Hal tersebut ternyata mengkhawatirkan, karena jika dibiarkan maka akan berpengaruh terhadap prestasi akademik. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi buah dan sayur. Salah satu upayanya melalui sosialisasi dan kampanye. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan dua topik materi yang tentunya sangat penting. Yang pertama adalah manfaat buah dan sayur. Kemudian yang kedua adalah dampak jika kita tidak mengkonsumsi sayur dan buah. Ada dua narasumber yang akan memberikan materi. Yang pertama adalah Ibu Siti Mulyani. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Yang kedua adalah Ibu Umi Nurhanifah SSI. Beliau adalah guru biologi di SMA Negeri 1 Sebelum kita dengarkan paparan materi tentang dua topik tersebut, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 yang terhormat Bapak Yanto SPDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu masalah dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia di dalam bidang pendidikan adalah masih rendahnya kualitas gizi bagi anak sekolah. Asupan gizi yang baik dibutuhkan oleh semua orang, terlebih bagi anak yang masih menuntut ilmu di bangku sekolah. Menyadari pentingnya gizi pada anak tersebut, maka oleh tahun 1997 pemerintah mencanangkan program PMTAS atau pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah. Program tersebut dimaksudkan untuk sekaligus menjawab persoalan tubuh pendek atau stunting yang masih membayangi anak-anak Indonesia. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh masalah kurangnya gizi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Selain menyerang fisik, penyakit ini juga bisa menyerang otak yang memungkinkan perkembangan intelektual yang terhambat bagi anak-anak. Untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan dilakukan oleh pemerintah melalui program-program yang komprehensif, antara lain program gizi anak sekolah atau Progres sejak tahun 2016. Kita menyadari bahwa Indonesia sebagai negara agraris sebetulnya kaya akan sumber daya alam hayati yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber vitamin, protein, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Indonesia kaya akan buah dan sayur yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber vitamin, sebagai salah satu komponen gizi yang diperlukan oleh tubuh. Buah Indonesia dan sayur Indonesia terkenal sampai ke luar negeri. Bahkan kita sudah berhasil mengekspor sayur dan buah yang sudah diakui oleh dunia internasional. Kita tidak perlu untuk selalu mengandalkan pada bahan pangan, baik sayur dan buah yang dari luar negeri. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama sayur dan buah. Secara ekonomi masih terjangkau bagi kita, dan tidak perlu kita membeli yang mahal untuk sebagai sumber sayur dan buah
hanya masalah yang timbul adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk selalu mengkonsumsi buah dan sayur sebagai salah satu sumber vitamin dan mineral sebagai bagian dari gizi yang penting bagi perkembangan tubuh kita. Seyogyanya selalu bangga bahwa kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, sumber hayati yang melimpah sebagai bahan pangan, sebagai sumber sayuran dan buah yang tidak kalah dengan produk-produk dari luar negeri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan gizi dan kesehatan siswa sekolah, marilah kita senantiasa membiasakan di dalam keluarga kita, lingkungan kerja kita untuk selalu mengkonsumsi sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral untuk tercukupinya kebutuhan gizi di dalam asupan makanan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena pada kesempatan hari ini kita masih bersama lagi, meskipun mungkin kalian bersama dengan Ibu dalam suasana pembelajaran PAI, tapi kali ini suasananya beda, suasana lain seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Ani Andayani. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yaitu tentang manfaat mengkonsumsi buah dan sayur. Ya. Anak-anak sekalian, sebelum Ibu menyampaikan apa sih sebetulnya manfaat jika kita terbiasa mengkonsumsi buah dan sayur ini, satu pertanyaan. Sampai usia sekarang ini, masih adakah di antara kalian yang masih belum terbiasa atau bahkan belum mau untuk mengkonsumsi buah dan sayur ini? Karena jujur, saya yakin masih banyak anak-anak bahkan remaja yang masih belum terbiasa untuk mengkonsumsi buah dan sayur, entah itu karena nggak suka, entah itu nggak terbiasa, atau bisa jadi mungkin karena memang apa ya istilahnya rasanya. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit yang saya sampaikan hari ini akan memulai kalian merubah pola hidup yang tadinya masih belum terbiasa, akan membiasakan diri mengkonsumsi buah dan sayur karena mengingat manfaat yang ada di balik mengkonsumsi buah dan sayur ini. Anak-anak sekalian, bagi kita yang sudah atau yang hidup di daerah pedesaan kayak ini, sebetulnya kalau bicara masalah buah, masalah sayur, sumber daya alam kita ini sudah menyediakan banyak sekali variasi buah dan sayur ini. Bisa kita tanam sendiri di kebun atau di pekarangan, atau mungkin kita harus membeli di warung, bahkan di pasar pun saya yakin kita nggak kesulitan untuk mendapatkan bermacam-macam buah dan sayur ini. Oke, langsung pada pokok permasalahannya, mari kita sedikit membuka wawasan kita tentang manfaat dari mengkonsumsi buah dan sayur ini. Banyak manfaat yang terkandung di dalamnya, tapi minimal ada 5 manfaat mengkonsumsi buah dan juga berbagai macam sayur-sayuran. Manfaat yang pertama, ya, baik buah apapun yang tersedia, sayuran apapun yang tersedia, ini kedua-duanya merupakan sumber vitamin. Kita tahu persis yang namanya vitamin adalah salah satu unsur yang sangat dibutuhkan dalam tubuh kita, dan itu akan kita dapatkan manakala kita terbiasa untuk mengkonsumsi buah dan juga sayur. Kemudian untuk manfaat yang kedua, buah dan sayur merupakan sumber dari air dan juga gizi. Mengingat kebutuhan terhadap air, kita juga sudah tahu persis bahwa setiap harinya minimal
kita ini dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan air yaitu sebanyak 18 atau 2 liter ya. Nah, kalau kita harus memenuhi air sebanyak itu dengan hanya betul-betul minum air secara langsung, mungkin banyak di antara kita yang tidak bisa memenuhinya. Sehingga dengan kita terbiasa mengkonsumsi buah, mengkonsumsi sayur, dengan sendirinya kebutuhan air itu akan bisa terpenuhi dengan lebih baik lagi. Sehingga kalau air dan gizi ini terpenuhi secara otomatis, maka dampak terhadap tubuh seseorang maka akan sangat membantu sekali dalam pembentukan metabolisme tubuhnya. Kemudian manfaat yang ketiga adalah dengan konsumsi buah dan sayur mampu untuk mencegah datangnya berbagai penyakit. Ini sudah secara otomatis ya. Karena memang buah dan sayur mengandung banyak gizi, banyak vitamin, metabolismenya terbentuk, maka dengan sendirinya di dalam fisik kita, dalam tubuh kita akan terbentuk ketahanan tubuh yang sangat kuat. Nah, dengan sendirinya juga, maka berbagai macam penyakit akan tercegah dengan kita mengkonsumsi aneka macam buah dan juga sayur-sayuran ini. Manfaat yang keempat adalah merupakan sumber antioksidan. Gaya hidup kita sekarang, mau mengakui maupun tidak, radikal bebas ini dapat datang dari manapun. Dan tentunya radikal bebas sangat berbahaya bagi tubuh kita. Salah satu antisipasi untuk menangkal adanya radikal bebas terhadap tubuh kita, salah satunya adalah kembali lagi kita terbiasa mengkonsumsi buah dan juga sayuran ini karena di dalamnya mengandung banyak sekali sumber untuk antioksidan. Manfaat yang kelima, yang terakhir adalah bisa dijadikan sebagai obat luar tubuh. Khusus contoh konkret bagi kaum remaja. Di masa pubertas seringkali seorang remaja muncul yang namanya bintik-bintik di wajah atau mungkin mungkin kita mengenalnya dengan istilah jerawat. Tentu ini akan menjadi masalah tersendiri. Nah, ternyata untuk membantu mempercepat penyembuhan munculnya jerawat, menghilangkan jerawat, noda hitam di wajah, bisa dibantu dengan banyak mengkonsumsi terutama dalam buah-buahan. Karena dari buah banyak kandungan vitamin C, dengan sendirinya salah satu manfaatnya adalah sangat berpengaruh pada regenerasi sel-sel terutama sel kulitnya. Dengan sendirinya, dengan mengkonsumsi buah dan sayur, maka jelas ini salah satu manfaatnya adalah bisa dijadikan sebagai obat luar tubuh. 5 manfaat dari kita terbiasa mengkonsumsi buah dan sayur. Meskipun di balik itu saya yakin kita masih bisa cari referensi yang lain, masih banyak bisa kita temukan manfaat buah dan sayur. Hari ini cukup, kita lanjut lagi nanti dalam pertemuan berikutnya. Saya yakin masih banyak rencana untuk semakin menambah wawasan pengetahuan kita tentang buah dan sayur ini. Untuk kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih saya ucapkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah cukup jelas paparan yang disampaikan oleh Ibu Siti Nuryani tadi? Masih ada satu topik lagi yang akan kalian dengarkan, yang dari narasumber kedua, yaitu Ibu Umi Nur Hanifah, mengenai dampak jika kita tidak mengkonsumsi. Akibat yang terjadi jika kita kekurangan atau tidak mengkonsumsi buah dan sayur. Menurut data BPS tahun 2016, konsumsi buah dan sayur di Indonesia masih kurang, yaitu sekitar 173 gram per hari. Angka ini relatif kecil dari yang dianjurkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu 400 gram per hari. Kita memerlukan buah dan sayur agar
kondisi kita bagus. Nah, jika kita kekurangan buah dan sayur, apa yang akan terjadi? Di antaranya yaitu satu, kita akan mengalami mudah memar. Vitamin C yang kita konsumsi itu berasal dari buah dan sayur. Dan buah dan sayur merupakan produk vitamin C yang terbaik. Jika kita kekurangan vitamin C, maka tubuh kita akan mengalami mudah memar. Selain itu juga pembuluh darah akan mudah pecah. Kemudian yang kedua, sering kelelahan. Asam folat diperoleh dari salah satu buah dan sayur. Jika asam folat di dalam tubuh kita terjadi kekurangan, maka akan mengakibatkan kita kekurangan vitamin B, di mana hal ini bisa menjadikan kita mengalami kelelahan hampir sepanjang hari dan juga bisa menjadikan kita terkena anemia. Kemudian yang ketiga, sakit tak kunjung sembuh. Apabila kita kekurangan buah dan sayur, maka kita tidak bisa menangkal radikal bebas, kemudian virus, bakteri, bahkan kuman yang menyebabkan penyakit lainnya. Yang keempat, bikin lemot. Buah dan sayur ini ternyata merupakan nutrisi yang bagus bagi otak kita, sehingga sel memori itu akan bisa bekerja secara maksimal. Apabila kita kekurangan buah dan sayur, sudah tentu kita akan bisa sekali mengalami mudah lupa. Selain itu juga sulit untuk berpikir secara jernih. Untuk yang berikutnya, yang kelima, kita sering mengalami kram otot. Jadi kalau misalnya kita kekurangan buah dan sayur juga bisa mengakibatkan pada malam hari itu kita sering terasa ada hal-hal yang terasa kaku di kaki, bahkan juga bisa di tangan, kram otot. Dan disinyalir buah dan sayur ini menurut beberapa penelitian itu bermanfaat juga buat remaja putri yang mendekati masa haid. Jika mendekati masa haid, kemudian mengkonsumsi buah dan sayur yang cukup jumlahnya, maka dimungkinkan akan bisa mengurangi kram perut. Kemudian fungsi atau akibat berikutnya yaitu kenaikan berat badan. Ini yang menjadi momok bagi remaja, khususnya remaja putri, di mana berat badan itu merupakan hal yang sangat diperhatikan karena ingin menunjukkan berat badan yang ideal, di mana antara tinggi badan dengan berat badan itu ada keseimbangan. Nah, bagaimana bisa terjadi keseimbangan? Tentunya kita harus menjaga makanan yang kita makan atau kita konsumsi. Dengan mengkonsumsi buah dan sayur secara cukup, maka serat yang ada itu akan menjaga kita dari rasa lapar, sehingga perasaan kita itu rasanya masih kenyang dan kenyang. Dengan kondisi kenyang ini, maka tentunya kita tidak gampang ngemil. Biasanya ngemil ini yang menjadikan berat badan naik, kemudian juga yang lainnya yang tentunya kurang disukai karena akhirnya terjadi kelebihan berat badan atau obesitas. Untuk akibat yang lain seperti halnya stres karena kurang dopamin yang ditimbulkan atau dibentuk dari asam folat. Kemudian juga bisa dalam jangka waktu yang cukup lama bisa mengakibatkan kanker, penyakit kanker. Meskipun tidak ada secara khusus buah apa yang sebetulnya bisa menangkal penyakit kanker, namun secara umum buah itu tadi mengandung zat antioksidan yang bisa menangkal radikal bebas. Ini yang salah satunya bisa menjadikan orang terserang penyakit kanker dalam jangka waktu yang cukup lama. Mungkin itu dulu, semoga ada pertemuan berikutnya sehingga kita bisa menjelaskan hal-hal lain atau mungkin nanti bisa ditanyakan kembali sama kalian apa-apa yang mungkin belum jelas. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.